Menjaga stabilitas pangan, DKP 3 Balangan gelar pasar murah. 30 KPM Desa Sikontan terima BLT-DD tahun 2023. Disporapar Balangan segera benahi objek wisata Gua Gunung Batu Sungsung. Polres Balangan siap kawal pelaksanaan Pemilu Damai 2024. Diskominfosan Balangan upayakan pemerataan informasi melalui pengumpulan data kualitas jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Zevila Josefa. Berikut baterbangan selengkapnya. Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan adakan gerai pangan murah di Desa Guha, Kecamatan Batu Mandi, Jumat 13 Oktober 2023. Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan adakan gerai pangan murah di Desa Guha, Kecamatan Batu Mandi, Jumat 13 Oktober 2023. Melihat adanya kenaikan harga bahan sembako di sejumlah daerah, yang dikhawatirkan hal ini bisa memicu inflasi. Oleh karenanya DKP 3 Kabupaten Balangan bergerak cepat dengan menggelar gerai pangan murah untuk mengantisipasi hal tersebut. Adapun berbagai kebutuhan sembako yang dijual berupa beras bulog Rp54.000 per 5 kg, telur Rp26.000 per 15 butir, bawang putih Rp15.000 per setengah kilogram, bawang merah Rp8.000 per setengah kilogram, minyak goreng Rp12.500, gula Rp12.500 per kilogram, dan tepung Rp8.000 per kilogram. Menanggapi hal ini, Camat Batu Mandi, Abdul Khair meminta kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan pasar murah untuk membeli sejumlah kebutuhan bahan pokok. Kegiatan ini luar biasa, sangat membantu di saat-saat masyarakat sekarang yang lagi susah pada musim kemarau, pada musim semuanya ini. Dan ini ada bantuan sedatang pasar murah, gerai murah ini yang diadakan oleh Bulog, yang diadakan oleh dinas di Perindak sana, luar biasa kerjasama dengan pemerintah daerah. Sehingga Abdul Khair memastikan dengan harga pangan yang terjangkau ini, diharapkan bagi masyarakat kurang mampu bisa menjadi penerima manfaat dari program tersebut. Sangat terbantu, dan ini diharapkan ke depannya juga bukan hanya di sini, di daerah kecamatan kami, khususnya di Batu Mandi ini, di hal-hal yang seperti ini itu sudah sering dilaksanakan di setiap desa, ke depannya akan bisa kita harapkan kita bisa ditingkatkan lagi. Bella Kira Rendra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Desa Sikontan, Kecamatan Awayan, kembali bagikan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2023 tahap 10, 11, dan 12 kepada keluarga penerima manfaat di halaman Balai Desa Sikontan, Kecamatan Awayan, Senin 16 Oktober 2023. Pemerintah Desa Sikontan, Kecamatan Awayan kembali bagikan bantuan langsung tunai dana desa atau BLT-DD tahun 2023 tahap 10, 11, dan 12 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di halaman Balai Desa Sikontan, Kecamatan Awayan, Senin 16 Oktober 2023. Diketahui sebanyak 30 KPM Desa Sikontan ini menerima BLT-DD senilai Rp300.000 untuk setiap bulannya, yang langsung dibagikan kepada kepala keluarga penerima manfaat. Dalam kesempatan tersebut, staf Kesejahteraan Rakyat Desa Sikontan, Risnawati meminta kepada warga penerima BLT agar dapat memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik mungkin guna memenuhi kebutuhan hidup. Alhamdulillah sangat membantu masyarakat yang benar-benar kurang mampu lah, artinya miskin lah dalam artian. Di sini tahun kemarin kan hampir 50% BLT semua dapat.
Sekarang sudah dikurangi, kita cari yang bujur-bujur lah, yang bujur-bujur yang pantas, yang didapatkan kayak itu nah. Terlebih Risnawati juga menekankan pentingnya penggunaan bantuan yang harus dilakukan secara bijak dan hanya untuk kebutuhan yang mendesak. Harapannya mudah-mudahan untuk tahun depan lah BLT bisa ditingkatkan lagi. Iya terus berlanjut. Kalau bisa ditambah lah. Soalnya kan masih banyak yang kada dapat kayak itu. Bella Kira Rendra dan juru kamera M. Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Balangan melakukan survei objek wisata Gua Gunung Batu Sungsum di Desa Gunung Batu, Kecamatan Tebing Tinggi, Senin 16 Oktober 2023. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau Disporapar Kabupaten Balangan melakukan survei objek wisata Gua Gunung Batu Sungsum di Desa Gunung Batu, Kecamatan Tebing Tinggi, Senin 16 Oktober 2023. Survei dilakukan untuk memastikan pembenahan tempat wisata sehingga dapat semakin memanjakan wisatawan yang berkunjung. Subkoordinator Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Balangan, Kristi, menyampaikan terkait pengelolaan destinasi pihaknya sangat mendukung dengan adanya Gua Gunung Batu Sungsum yang khas dengan berbagai keunikannya. Pihaknya sangat berupaya untuk menghidupkan kembali destinasi wisata yang ada di Kabupaten Balangan dengan pembenahan secara bertahap. Ya, kita dari dinas sangat support dengan adanya Gua Gunung Batu Sungsum dengan berbagai macam keunikannya, dan kita terus sangat tertarik dengan Gua Gunung Batu ini. Cuma sekarang bagaimana pihak terkait, baik itu dari Pokdarwisnya, baik dari masyarakatnya, aparat desanya, dan kita khususnya bidang destinasi untuk berkolaborasi bagaimana caranya agar bisa mengelola Gua Gunung Batu ini dengan baik dan bisa akhirnya akan mengundang wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang berkunjung ke sini. Menanggapi hal itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Desa Gunung Batu, Fahrudin, juga sangat berharap pemerintah daerah dapat mendukung pembangunan dan pengembangan objek wisata yang ada di desanya. Kami sangat berharap kepada pemerintah khususnya untuk mendukung dengan adanya pembangunan di sini. Nah, dengan dari itu mudah-mudahan kami disupport oleh pemerintah daerah. Nanda Yuliarti dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka kesiapan pengamanan pemilu tahun 2024, Polres Balangan melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata di halaman Mapolres Balangan, Paringin Selatan, Selasa 17 Oktober 2023. Dalam rangka kesiapan pengamanan pemilu tahun 2024, Polres Balangan laksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata di halaman Mapolres Balangan, Paringin Selatan, Selasa 17 Oktober 2023. Bertindak selaku Inspektur Apel Kapolres Balangan AKBP Rija Mutakin, diikuti unsur Porkopimda, KPU, Bawaslu, Satpol PP, Dishub, dan Ormas Kabupaten Balangan. Kapolres Balangan AKBP Rija Mutakin mengatakan, apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpas Operasi Mantap Brata pada pemilu 2024. Di mana pemilu 2024 disampaikan AKBP Rija adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa. Dengan berbagai kesiapan-kesiapan yang dilaksanakan, AKBP Rija menyebut bahwa TNI, Polri, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan partai politik siap bekerja sama untuk mensukseskan dan mengamankan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Kesiapan-kesiapan masyarakat, nanti kami menghimbau pada masyarakat, tadi diundanglah DAD, kemudian KNPI yang mewadahi ormas yang ada di kabupaten, itu juga nanti menjadi
penjembatan kami untuk menyampaikan kepada ormas, kepada masyarakat tentang kesiapan masyarakat menghadapi pemilu ini. Jangan nanti masyarakat berbeda pilihan tetapi nanti ribut, karena kita tahu di isu nasional juga ada beberapa tempat yang sudah ada terjadi keributan setelah pasca deklarasi misalnya ribut. Ini nanti kan tujuan pemilu ini bukan ribut-ributnya tetapi damainya itu, damai dan menghasilkan para pemimpin yang diharapkan. Nah itulah diantara yang kesiapan-kesiapan kita, 8 asta siap, tadi diantaranya itu yang saya sampaikan, siap Kamtipmas, tadi itu yang kita persiapkan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Bupati, Pak Ketua DPR, dan para stakeholder terkait, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, itu bisa nanti memberikan masukan kepada kami apa-apa saja yang menjadi kerawanan dan upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi pemilu ini. Sementara itu, Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan, meski DPT Balangan terendah se-Kalimantan Selatan, dirinya meminta kepada semua pihak agar tidak lengah dan lalai, karena di situ ada potensi kerawanan konflik. Jadi pemilu 2024 itu adalah pemilu serentak di seluruh Indonesia. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapolres, meskipun kita DPD-nya paling kecil di Kalimantan Selatan, tapi ini tidak boleh kita underestimate, kata Pak Kapolres kan. Jangan mentang-mentang sedikit lalu kita lalai, lengah gitu kan. Karena di situ ada potensi kerawanan, di situ ada potensi konflik, dan alhamdulillah hari ini dengan rapat koordinasi persiapan kita bisa memitigasi potensi kerawanan dan potensi konflik itu. Baik dari sisi keamanan, ketenangan, kemudian sebagaimana disampaikan tadi bahwa diperkirakan di bulan Februari itu kan curah hujan sudah tinggi. Nah, bagaimana supaya kertas suara dan peralatan administrasinya jangan sampai kebasahan. Mungkin kata Pak Kapolres kita perlu menyiapkan segala sesuatunya supaya jangan sampai nanti ribu-ribu televisi basah di Kabupaten Balangan, kertas suaranya C1 planonya basah misalnya kan. Nah, jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres Balangan, dan hari ini semua pihak dikumpulkan dan dipimpin oleh Kabak-Op. Ketika kami ke sini mereka akan mengeluarkan pendapat-pendapat nih, ada dari tokoh ulama, ada dari tokoh adat gitu kan. Nah, semuanya itu nanti ujung-ujungnya mudah-mudahan pelaksanaan di tahun 2024 berjalan dengan baik dan aman. Dan kami dari pemerintah daerah akan memberikan dukungan, misalnya diperlukan anggaran yang memadai, yang cukup untuk bagaimana pengelolaan keamanan nanti kita anggarkan dengan Ketua DPRD Kabupaten Balangan. Usai apel, acara kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama lintas sektor terkait kesiapan pelaksanaan pengamanan pemilu 2024 di Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Balangan melalui bidang statistik dan persandian adakan sosialisasi dan koordinasi data statistik sektoral di ruang rapat Diskominfosan, Paringin Selatan, Selasa, 17 Oktober 2023. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian atau Diskominfosan Kabupaten Balangan melalui bidang statistik dan persandian adakan sosialisasi dan koordinasi data statistik sektoral di ruang rapat Diskominfosan Paringin Selatan Selasa 17 Oktober 2023. Disampaikan Kepala Bidang Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Agus Haryanto bahwa sosialisasi dan koordinasi data statistik sektoral ini membahas terkait utamanya pada infrastruktur, ekonomi, dan sosial budaya. Hari ini kami melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kompilasi data statistik sektoral, terutama di infrastruktur, ekonomi, dan sosial budaya. Kegiatan ini itu kami harapkan nanti akan mendapatkan data mengenai kualitas jaringan di Kabupaten Balangan. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana kualitas jaringan yang ada di Kabupaten Balangan. Mengingat adanya keinginan pemerintah daerah dalam pemerataan informasi di Kabupaten Balangan, sehingga upaya inilah yang dilakukan agar pemerataan jaringan dapat tercapai melalui kualitas jaringan internet yang baik.
Mudah-mudahan nanti dengan adanya data ini, insya Allah nanti kita akan mengetahui seberapa bagus, seberapa baik jaringan yang ada di Kabupaten Balangan. Mudah-mudahan nanti datanya juga itu by name by address. Mohon dukungannya juga dari kawan-kawan, mudah-mudahan kegiatan ini akan bisa kami laksanakan dengan baik. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Baterbangan edisi kali ini. Saya, Zevilana Josefa, dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Baterbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.